Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, jadi ini tuh videonya saya take di jam setengah 11 siang ya teman-teman. Ini kita mau ke kebun lagi. Ini kita perginya bertiga aja. Kakak Cindy itu kan masih di sekolah, tapi dia udah dititipin sama kakak sepupunya ya teman-teman. Udah kita bilangin ke kakak sepupunya. Oke, lanjut. Ini kita udah sampai aja di kebun. Jadi jarak rumah ke kebun itu nggak terlalu jauh ya teman-teman kalau naik motor. Oh ya, ini si Ade lagi main. Kebetulan tadi dia itu minta bawa mobil-mobilan juga. Nah, jadi ini kita itu ada di kebunnya mertua. Jadi kebun kita itu dekatan gitu ya teman-teman, cuma terhalang satu kebun gitu. Nah, ini jagungnya mertua saya udah mulai dipanen. Kebun mertua saya ini di perbukitan, makanya agak miring kayak gini. Mulai panennya hari ini dan Pak Suami nggak bantuin ya karena masih capek juga kan, baru sampai kemarin. Pak Suami juga udah bilang kemarin kalau dia itu belum bisa bantu-bantu. Jadi ada yang nanya emang suaminya itu kerja apa. Jadi suami saya itu petani ya teman-teman. Cuma kemarin itu merantau karena mau metik cengkeh. Cengkeh punya orang gitu ya, jadi makan gaji. Berhubung di kampung juga nggak tahu mau ngapain, ya lebih baik merantau karena kan kalau di kampung juga nunggu panen jagung itu masih lumayan lama. Apalagi dengan musim kemarau kayak yang sekarang ini, jagung itu penghasilannya cuma sedikit ya teman-teman, nggak terlalu banyak karena gagal panen. Pokoknya di sini itu mungkin udah sebulanan kali ya nggak pernah hujan. Ini aja sekarang panas banget, terus angin kencang. Gimana? Ngetek ya, Li? Ayo pergi. Nah, ini tuh kita mau ke rumah mertua, ke pondok ya di sini bilangnya. Tapi ini si Ade tiba-tiba jatuh. Oke, lanjut. Ini kita udah mau pulang ya teman-teman. Terus ini lagi nungguin Pak Suami. Jadi Pak Suami itu lagi ngambil singkong. Sebenarnya dari kemarin kayak pengen makan singkong, cuma kemarin itu lupa buat ngambil. Jadi hari ini kita mau ngambil singkongnya. Jadi kita nggak ikut sama Pak Suami ya karena tempat ngambilnya itu masuk di jagung tetangga gitu. Jadi nggak bisa ikut ya, soalnya si Ade nanti malah kena daun-daun jagung gitu. Oke, ini Pak Suami udah datang dan tadi juga saya minta diambilin daun singkong ya teman-teman karena kayak pengen makan gulai daun singkong. Nah, ini kita langsung aja mau pulang ke rumah. Sebenarnya kita itu tadi masih lama di pondok mertua. Tadi Pak Suami ngopi dulu, terus istirahat sebentar baru kita ini pulang. Nah, ini kita udah sampai rumah aja. Jadi di sini tuh Pak Suami lagi kupas-kupas singkongnya, lagi potong-potong singkongnya. Ini tuh kalau nggak salah udah sekitar jam 2 siang. Karena tadi kita itu lumayan lama di kebun, soalnya Pak Suami ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol tentang ceritanya pas kerja di sana ya teman-teman, di tempat rantau. Biasanya di tempat rantau itu kayak ada cerita yang nggak enak gitu ya teman-teman, tapi harus sabar, namanya juga ya makan gaji di kampung orang. Jadi bagaimanapun keadaannya tetap harus dijalani dengan sabar dan ikhlas tentunya. Oke, ini Pak Suami udah selesai kupas singkongnya. Sekarang lanjut, ini mau saya cuci dulu ya. Ini tuh nanti saya cucinya 3 kali aja.
Oke lanjut, setelah nunggu beberapa menit, lumayan lama juga ya teman-teman. Jadi ini alhamdulillah singkongnya udah matang. Tapi ini tuh singkongnya agak ada kayu-kayunya gitu, jadi nggak terlalu bagus buat dimakan. Tapi masih bisa kok dimakan. Sebenarnya saya itu pengen bikin kolak singkong karena kebetulan singkongnya juga masih ada. Cuma kayaknya nggak bagus deh kalau singkongnya itu ada kayu-kayunya gitu terus dibuat kolak. Oke, ini nggak saya taruh di baskom semua ya teman-teman, soalnya udah nggak muat. Jadi sisanya saya biarin aja dulu di wajan kayak gitu, tapi itu airnya udah saya buang ya teman-teman. Nah, singkong kayak gini tuh paling enak dimakan sama ikan bakar terus sama sambal juga. Jadi di sini tuh ceritanya pas suami lagi ke pasar buat beli ikan. Nah, ini pas suami udah sampai dari pasar ya teman-teman. Ini pas suami beli ikan cakalang ya kalau nggak salah. Kalau di sini namanya ikan cakalang, tapi di tempat teman-teman saya kurang tahu ya namanya itu apa. Oke, jadi yang saya bersihin cuma bagian isian perutnya aja ya teman-teman. Ekornya itu nggak saya potong karena kan ini cuma buat dibakar aja. Jadi di sini tuh kita ngebakarnya 3 aja, tapi nanti bakal ditambah 1 ya. Karena buat sekalian juga buat makan malam. Jadi nggak perlu lagi mikirin lauk buat makan malam. Oke, jadi ini untuk sisa ikannya udah saya bersihin, terus udah saya potong-potong juga. Habis itu langsung aja mau saya simpan di bagian freezer. Nah, untuk ikan yang mau dibakar tadi udah saya kasih ke pas suami. Habis itu di sini saya mau isi botol air dulu. Jadi kan jagung mertua saya itu udah mau dibawa ke sini, terus ada yang bawa pakai motor gitu kan. Makanya ini saya mau isi botol, terus nanti mau saya taruh di kulkas biar dingin buat mereka minum. Rencananya nanti jagungnya itu mau dirontokin pas udah di sini. Nah, karena air di panci yang tadi itu masih agak panas, jadi saya ambil airnya yang di sini aja. Jadi tadi pagi saya habis masak air ya teman-teman, cuma airnya itu sampai dengan sekarang masih agak hangat. Soalnya tempat minum saya itu udah sedikit lagi mau habis air minumnya. Jadi saya tadi pagi buru-buru masak air dulu sebelum pergi ke kebun. Sebenarnya tadi juga kita itu nggak ada rencana buat ke kebun ya teman-teman. Pas Pak suami bangun dia itu langsung ngajak kita pergi. Jadi ya udah kita langsung pergi aja. Oke lanjut, ini pas suami lagi bakar ikannya di sini ya teman-teman seperti biasa. Ini masih jam 2 jadi masih panas. Nah, di sini saya mau bikin sambal buat teman makan singkongnya nanti ya teman-teman. Jadi saya mau bikin sambal mentah aja. Lanjut, di sini saya mau potek-potekin dulu untuk tangkai cabenya. Ini cabai saya itu masih lumayan banyak ya teman-teman, soalnya jarang bikin sambal. Alhamdulillah ini cabenya masih banyak, jadi nggak perlu beli dulu. Oke teman-teman lanjut, di sini saya udah ambil bawang merah juga tadi. Habis itu ini untuk cabenya saya masukin. Jadi untuk cabenya ini udah saya cuci ya teman-teman. Nah di sini saya mau tambahin garam, habis itu saya tumbuk. Jadi biasanya kalau saya itu bikin sambal, cabenya dulu yang saya masukin, setelah agak halus baru bawang merahnya yang saya masukin sama tomat. Udah dari dulu terbiasa kayak gitu ya teman-teman, gak dimasukin sekalian. Karena kalau dimasukin sekalian itu nanti takutnya cabenya itu nanti nggak halus. Sedangkan kalau tomat kan nggak apa-apa walaupun dia itu masih agak kasar. Nah untuk tomatnya tadi saya tambahin 1 lagi karena pas suami yang minta, katanya disuruh banyakin tomat. Oh ya, untuk tempat pembakaran ikannya ini tuh punya kakak ipar saya ya teman-teman, itu yang panci sama yang buat naruh ikannya itu. Jadi kita minjem, biasanya habis dipakai langsung dikembaliin. Oke, ini pas suami udah selesai ngebakar ikannya dan langsung aja ini ditaruh lagi di piring. Terus di sini juga saya udah selesai bikin sambalnya. Ini saya tambahin micin sama minyak yang buatan mama saya. Jadi biasanya saya kasih micinnya itu kalau udah selesai ditumbuk kayak gini ya teman-teman. Oke, ini kita udah mau mulai makan.
Kalau begitu, mari makan semuanya. Ini kita makannya berdua aja karena anak-anak lagi pada main di luar. Dan biasanya mereka itu kalau singkong kayak gini nggak terlalu suka ya teman-teman, apalagi si adek dia itu nggak suka. Seperti biasa dia tetap minta nasi. Tapi dia mau saya suapin setelah saya selesai makan aja. Kalau di tempat teman-teman biasanya singkong itu diapain aja sih? Boleh komen ya. Kalau di sini biasanya ada bisa bikin klepon, terus ada juga kue sabongi yang khas Gorontalo yang isiannya pisang. Tapi saya nggak punya alat parutannya itu, jadi nggak bisa bikin ya teman-teman. Padahal pengen bikin klepon, tapi nggak punya parutannya. Terus ada juga cemilan yang namanya berlian, isiannya itu ikan gitu, terus pakai rempah-rempah juga. Pokoknya bisa buat banyak cemilan, tapi ya itu nggak punya parutan buat singkongnya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu aja ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.